semuanya, perkenalkan nama saya Angela Fermande dengan NIM 1950401. Perkenalkan, nama saya Desiana Pania, NIM 1950497. Perkenalkan, nama saya Rizilio Nathanael Pai dengan NIM 1950480. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septian Simbala dengan NIM 195040990. Perkenalkan, nama saya Philip Dehandri Muda dengan NIM 1950417. Pada video ini saya bersama dengan teman-teman saya akan menjelaskan tentang model matematika penyebaran COVID-19 dengan penggunaan masker kesehatan dan karantina. Tujuan pembuatan video ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah pemodelan matematika di Universitas Negeri Manado. Yuk kita simak bersama-sama pembahasannya. Pada akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan penemuan infeksi penyakit baru yang disebabkan oleh virus corona. Penyakit ini dinamakan dengan Coronavirus Disease 2019 atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. Wabah COVID-19 ini awalnya ditemukan di Wuhan, China. Lalu, pada awal tahun 2020, wabah COVID-19 ini mulai merambah ke negara-negara lain. Indonesia sendiri mengkonfirmasi kasus pertama wabah COVID-19 pada 2 Maret 2020. Wabah COVID-19 ini adalah penyakit sindrom pernapasan yang dapat menimbulkan gejala sedang, ringan, maupun berat. Untuk itu, dalam upaya penanggulangan penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia, pemerintah menerapkan protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu juga, pemerintah menerapkan karantina atau isolasi mandiri untuk pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Jika pasien memiliki gejala yang berat, akan dikarantina di rumah sakit. Sedangkan untuk pasien yang tidak memiliki gejala, dapat dikarantina di rumah masing-masing atau di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Mengapa pasien-pasien ini dikarantina sendiri? Karena bertujuan untuk tidak terjadinya kontak fisik dengan masyarakat yang belum terpapar COVID-19. Pemodelan matematika merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi di dunia nyata. Dan salah satu cara untuk mencari penyelesaiannya. Untuk itu, dalam video ini akan dibahas tentang pemodelan matematika dalam upaya penanggulangan COVID-19 dengan penggunaan masker kesehatan dan karantina. Baiklah, selanjutnya asumsi model. Berdasarkan masalah yang sedang kita hadapi saat ini, kita akan mencari tahu model matematika pada penyebaran COVID-19 dengan masker kesehatan dan karantina, di mana kita akan menggunakan pemodelan matematika SIR yang dikembangkan dengan menambahkan faktor masker kesehatan, faktor karantina, dan faktor kematian. Dengan menggunakan matematika SIR, kita akan membagi individu menjadi beberapa populasi, yaitu yang pertama susceptible atau S adalah individu yang rentan terhadap penyakit, di mana S1-nya adalah individu yang rentan tidak menggunakan masker kesehatan, dan S2 adalah individu yang rentan menggunakan masker kesehatan. Yang kedua, infected atau I adalah individu yang terinfeksi dan dapat menularkan penyakit, di mana I1-nya adalah individu yang terinfeksi tidak menggunakan masker kesehatan, dan I2 adalah individu yang terinfeksi
menggunakan masker kesehatan. Yang ketiga, kuarantin atau QI adalah individu yang terinfeksi yang akan dikarantina. Yang keempat, death atau D adalah individu yang meninggal akibat penyakit. Dan yang kelima, recovered atau R adalah individu yang sembuh dari penyakit. Berdasarkan subpopulasi tadi, kita bisa mendapatkan asumsi yang pertama, penyakit diasumsikan fatal, atau artinya penyakit bisa menyebabkan kematian. Yang kedua, populasi diasumsikan tertutup, yang artinya tidak ada individu yang masuk atau tidak ada individu yang keluar, sehingga jumlah populasi selalu konsisten, begitu pula dengan tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Yang ketiga, individu mempunyai peluang yang sama untuk melakukan kontak dengan individu yang lain. Yang keempat, S2 tidak dapat tertular oleh virus. Yang kelima, S2 akan kembali ke S1 jika berhenti menggunakan masker kesehatan. Yang keenam, I2 akan kembali ke I1 jika berhenti menggunakan masker kesehatan. Yang ketujuh, penyakit COVID-19 menular melalui kontak langsung dengan individu terinfeksi virus corona. Yang kedelapan, setiap individu yang terinfeksi pasti akan melalui proses karantina. Yang kesembilan, individu yang terinfeksi dan dikarantina dapat meninggal akibat penyakit. Yang kesepuluh, individu yang dikarantina dapat sembuh dari penyakit. Dan yang terakhir, individu yang sembuh mempunyai kekebalan. Sekarang kita akan membahas tentang model matematikanya. Kita harus mengetahui dahulu apa-apa parameter dan variabel yang digunakan dalam model matematika ini. Pertama, variabel NT. Variabel NT adalah jumlah populasi individu pada waktu ke T, dengan syarat NT lebih dari sama dengan 0, dengan satuan individu. Selanjutnya, S1T adalah jumlah individu rentan terinfeksi tidak menggunakan masker kesehatan pada waktu ke T, dengan syarat S1T lebih dari sama dengan 0, dengan satuan individu. Selanjutnya, S2T adalah jumlah individu rentan terinfeksi menggunakan masker kesehatan pada waktu ke T, dengan syarat S2T lebih dari sama dengan 0, dengan satuan individu. Selanjutnya, I1T, yaitu jumlah individu terinfeksi tidak menggunakan masker kesehatan pada waktu ke T, dengan syarat I1T lebih dari sama dengan 0, dengan satuan individu. Selanjutnya, variabel I2T, yaitu jumlah individu terinfeksi menggunakan masker kesehatan pada waktu ke T, dengan syarat IT lebih dari sama dengan 0, dengan satuan individu. Selanjutnya, QT, yaitu jumlah individu yang dikarantina pada waktu ke T, dengan syarat QT lebih dari sama dengan 0, dan satuan individu. Selanjutnya, DT, yaitu jumlah individu meninggal yang diakibatkan oleh penyakit pada waktu ke T, dengan syarat DT lebih dari sama dengan 0, dengan satuan individu. Selanjutnya, RT, yaitu jumlah individu yang sembuh dari penyakit pada waktu ke T, dengan syarat RT lebih dari sama dengan 0, dengan satuan individu. Selanjutnya, parameter,
Pertama, mu, yaitu tingkat kelahiran dan kematian alami populasi individu dengan syarat mu lebih dari sama dengan 0 dengan satuan per hari. Selanjutnya U1, yaitu tingkat penggunaan masker kesehatan dengan syarat U1 lebih dari sama dengan 0 dengan satuan per hari. Selanjutnya U2, yaitu tingkat pelepasan masker kesehatan dengan syarat U2 lebih dari sama dengan 0 dengan satuan per hari. Selanjutnya beta, yaitu tingkat individu rentan menjadi individu terinfeksi dengan syarat beta lebih dari sama dengan 0 dengan satuan per individu per hari. Selanjutnya alfa, yaitu tingkat individu yang dikarantina dengan syarat alfa lebih dari sama dengan 0 dengan satuan individu per hari. Selanjutnya gamma, yaitu tingkat kematian yang diakibatkan oleh penyakit dengan syarat gamma lebih dari sama dengan 0 dengan satuan individu per hari. Selanjutnya theta, yaitu tingkat kesembuhan tiap individu dengan syarat theta lebih dari sama dengan 0 dengan satuan individu per hari. Model matematika bentuk penyebaran penyakit COVID-19. Pertama, perubahan jumlah individu dalam kompartemen individu rentan tidak menggunakan masker kesehatan atau E1. Laju perpindahan individu dalam kompartemen E1 terhadap waktu adalah dE1 per dt sama dengan UN tambah U2S2 kurang E1 kali mu tambah U1 lambda E1 L1. Selanjutnya kedua, perubahan jumlah individu dalam kompartemen individu rentan menggunakan masker kesehatan atau S2. dS2 per dt sama dengan U1S2 dikurang S2 kali mu tambah U1. Ketiga, perubahan jumlah individu dalam kompartemen individu terinfeksi tidak menggunakan masker kesehatan atau I1. Laju perpindahan individu dalam kompartemen I1 terhadap waktu adalah dI1 per dt sama dengan BE1I1 ditambah U2I2 kurang I1 kali mu tambah U1 tambah alfa ditambah gamma. Keempat, perubahan jumlah individu dalam kompartemen individu terinfeksi menggunakan masker kesehatan atau I2. Laju perpindahan individu dalam kompartemen I2 terhadap waktu adalah dI2 per dt sama dengan U1I1 kurang I2 dikali mu tambah U2 ditambah alfa ditambah gamma.